pembesar data ada di situ, lagi duduk di situ, saya pun tanya, Pak, kemarin Pak Prapto menginformasikan untuk buatin SK, kata Pak Osni, loh sudah, semalam hari Senin sudah dimasukkan ke BKD. Loh, saya cuma berpikir kok harus ke BKD gitu loh. Sementara kayak di Loho itu kan cukup SK dari Dinas Pendidikan. Iya, tunggu aja. Karena ada orang lain, jadi saya berbicaranya nggak terlalu panjang lebar. Nah, itu. Jadi yang penting kami menunggu sampai sekarang ini mulai masuk sekolah, ya ternyata SK itu juga belum ada. Ya terus untuk apa ya, klarifikasi lah, mohon arahan dari Pak Sarizal, ya alhamdulillah sudah hadir bersama pas pula hari pertama. Jadi memang ibaratnya seperti apa ya, durian runtuh untuk kami. Ya mudah-mudahan nanti dalam masalah rapat pendidikan kami dibimbing lah, karena memang selama ini kami itu tuh untuk jalan sendiri, terus terang aja jalan sendiri, dan jalannya kalau tahu nggak apa-apa, ini nggak tahu. Termasuk kurikulum ini nggak ngerti, tadi cari-cari, kita nggak pernah kok ngerti kurikulum itu, ada yang membuat, udah gitu kita juga nggak ngerti isinya gitu. Maksud saya itu tuh, nah nanti diberikanlah namanya arahan, bimbingan, supaya nanti ya adalah estafet apa namanya, ilmu, sehingga nanti kalau namanya pas, ya saya tahun depan soalnya mau pensiun juga gitu, jadi nanti yang ditinggalkan ini dia bisa berjalan sesuai dengan arah yang diharapkan. Itu aja Pak Ijal. Ya sebelumnya kami mohon maaf karena memang selama ini sepertinya ya kami harus jalan sendiri, ya yang mengarahkan siapa gitu. Jadi mohon nanti Pak Ijal agak ya bantulah kami gitu ya Pak Ijal ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan ya. Sebelumnya ya kami ucapkan sekali lagi minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan ya, mewakili dari seluruh majelis guru dan ahlul kalam. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan fokus dapat nilai boleh yang di sini boleh campur. Udah masuk ke mereka ke rapor pendidikan itu belum? Sudah masuk apa? Nah nanti ketika kita buka internet, kita buka rapor pendidikan, kita ketik rapor pendidikan ya soalnya bisa semua lah. Yang menggunakan Chromebook salah satunya, karena ketika kita menggunakan Chromebook langsung terbaca ke kementerian. Ini masih ke Chromebook, saya install dia. Masuk ya. Ini Ibu masuk dengan akunnya sendiri ya. Ya, Ibu berisi ya. Berisi masuk dengan akun sendiri. Jadi semua kita bisa buka rapor pendidikan kita semua. Literasi kita bagaimana, numerasi kita bagaimana, karakternya. Kalau tidak salah ada 6 dimensi yang muncul di situ ya. Kemudian iklim keamanannya bagaimana, ya, kemudian iklim kebinekaan gitu ya. Kemudian karakter gitu ya. Baik. Nah, jadi sambil jalan kita
Nah, kita akan lihat rapor pendidikan kita. Apa maknanya rapor kita nih? Kenapa nanti SMA kita harus tahu dengan rapor pendidikan? Tentu, ya, karena kita tidak membandingkan dengan sekolah lain. Kita membandingkan rapor kita yang tahun sebelumnya dengan sekarang bagaimana? Naik apa turun? Kenapa turun? Nah, kalau turun ada kerisauan kita memperbaikinya. Oh, ternyata kita lemahnya di sini. Oh, ternyata kita lemahnya di sini. Nah, bagaimana langkah kita untuk memperbaikinya? Maka nanti kita akan susun. Peran pengawas di sini adalah sebagai pendamping, Pak Bono. Mendampingi bagaimana sekolah menyusun program rencana kegiatan tahunan. Nah, dilihat dengan rapor pendidikan kita. Bahkan di rapor pendidikan itu sudah ada diberikan oleh pemerintah apa obatnya, gitu ya. Dengan apa kita obati sakitnya rapor pendidikan kita tadi. Nah, sudah ada di situ. Nah, membutuhkan anggaran atau tidak? Kalau tidak, apa yang kita lakukan? Kalau memang kemampuan keuangan kita besar, ya kita agendakan, kita gunakan anggarannya dengan munculnya di RKS. Tentunya nanti Bapak Ibu baca lagi nanti jenis penggunaan dana bos. Nanti jangan salah ulang-ulang, kita lakukan sesuai dengan jenis apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, tentunya dinas pendidikan. Ini kelompoknya belum pernah dibuka? Sudah. Oke, itu AIBK kemarin ya. Nah, AIBK yang dipakai sama anak-anak kita, survei ilmu belajar sudah dipakai gitu ya. Nah, hari ini kita pakai lagi untuk melihat hasilnya seperti apa. Nenek juga gunakan. Di dalam proses pembelajaran digunakan. Masing-masing guru gunakan secara bergantian. Ada programnya, dipakai programnya. Nah, akhirnya komplit pada program. Program setiap minggunya, minggu pertama kelas mana dulu. Kita pakai dulu itu penggunaan kelompok. Supaya apa? Supaya nanti kelompok yang kita gunakan terbaca oleh kementerian. Karena itu tidak sama dengan lato biasa. Karena itu sudah diprogramkan, terlacak ya akun belajar diri kita. Hari ini Bapak Ibu menggunakan kelompok terlacak akun belajar diri ketika kita buka rapor pendidikan. Ini luar biasa hari ini. Kemarin saya belum bulan puasa apa belum puasa ya. Saya ke SD 8. Karena di sini kemarin ada kegiatan yang bersama. Saya menjadwalkan ke sini nanti ke BPMG dan kegiatan komite pembelajaran berkenaan dengan sekolah penggerak angkatan ketiga. Jadi hari ini itu Pak Rakto masih ada, saya nggak apa-apa Pak, kami lagi belajar. Maka hari ini kita bersama-sama untuk membuka rapor pendidikan. Kamu pesan itu ya? Nanti lagi ya. Ya. Oke, sudah. Nah. Baik. Sudah, Pak Mulut sudah buka. Oke. Nah, ini sudah buka ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya tampilannya seperti ini. Terbuka internetnya. Sekolah kita punya wifi ya. Ya teman-teman bisa menggunakan wifi, mudah-mudahan lancar dan sama ya. Ya. Nah di sini coba scroll ke atas Bu. Nah, kalau TK rapor pendidikannya, TK saya juga lebih malasnya pembinanya. TK yang ada di Blitar Utara kemarin kami pertemuan melalui daring. Karena TK ini sebenarnya harus juga, karena pemainnya tidak ada. Ya saya coba lakukan dengan daring. Alhamdulillah beliau sudah bisa masuk login. Sedikit agak berbeda rapornya. Dia sudah ada angka-angkanya, cuman akreditasinya belum muncul. Karena akreditasinya kalau TK PAUD itu minimal harus B. Kita alhamdulillah dapat B ya. Nah ke depan kalau bisa memang tingkatkan lagi bisa jadi A. Ya. Sudah bisa kita mulai? Ya. Kawan kita yang belum didampingi supaya bisa login ke rapor pendidikan.
Nanti kalau mau waktu tidak cukup, kita lihat nanti di PMM-nya. Ya, baik. Ya, pakai cek ya, peraturan materinya. Ya. Baik. Iya, tenang aja, gampang ini. Ya. Ya. Oke. Ya, bisa Bu. Ya. Oke. Ibu sudah Bu? Ketinggian. Saya tadi punya pakai ada pakai di mana? Ya. Apa lagi kita bisa uji. Baik. Sudah semua? Sudah? Katanya sudah belum? Ya. Jadi serapur pendidikan masuk dengan akun kita sendiri, sudah login, maka dia akan masuk seperti ini. Artinya teman-teman kan perlu download yang SMS beberapa ya. Nanti bisa kita download dan kita pada fleksikan apa kegiatan yang harus kita lakukan nanti. Nah itu laporan pengawas hari ini tak sama kayak dulu. Kalau dulu pengawas buat program, sekarang mendampingi program sekolah. Apa yang dibuat dengan rapor kita kondisinya seperti ini, seperti apa program kita buat. Nah bagaimana kita melaksanakannya sampai Desember ke depan gitu kan, atau bulan November paling lambat sudah selesai kita laksanakan. Hari ini ya, kemarin kami melakukan pemetaan kondisi sekolah kita seperti apa, masuk kemana dia, hanya perubahan kan, perubahan segera kan, atau perubahan berangsur gitu ya. Baik, sudah semua? Sudah Ibu? Ibu sudah? Sudah, alhamdulillah. Pak Wolo juga? Sudah ya? Baik, nanti sama-sama langkahnya ya. Kita mulai nanti sama-sama langkahnya dari awal kita, supaya nanti semua teman-teman guru SD 06 terbaca. Kami sudah buka ini sampai selesai kita sampai ke program benahi gitu ya. Baik, kalau sudah kita mulai step by step, langkah demi langkah, agar semua kita bisa. Apa pelan-pelan? Kalau nanti saya terlalu cepat, nanti kasih tahu Pak terlalu cepat. Agak pelan-pelan kita nanti. Ya, tidak ya. Insya Allah semuanya kita bisa ya. Walaupun Pak Tano setahun lagi mau pensiun, tapi boleh bisa. Yang kalah dengan Pak Tano ya.
Semangat. Ntar lagi pensiun. Sekali Kalau lagi pensiun kita boleh kan, tapi semangatnya yang luar biasa. Baik, teman-teman, kita akan mulai. Ini kondisi rambut kita dari atas ya. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu, kita lihat menunya ada ringkasan, ada unduh baru, berarti baru ya. Ada glosarium, ada pusat bantuan. Itu semua yang bisa kita gunakan. Pusat bantuan kalau kita mengalami kesulitan, kita bisa lihat di pusat bantuan apa saja, bagaimana membuat. Apakah ada video-video singkat di situ yang bisa kita baca dan yang bisa kita ikuti. Ringkasan, nah ringkasan ini dia sekarang lagi aktifnya ringkasan. Ini kondisinya, ini ringkasan bisa kita lihat. Nah, supaya nanti ini sampai hari ini progresnya BPP belum ke sini. Nah, supaya kita semua sekolah, karena semua guru sekarang sudah bisa akses, berarti guru diharuskan yang akses. Ya, kalau dulu yang bisa akses kepala sekolah sama operator saja, atau yang memiliki aku belajar di admin. Nah, admin ya, admin. Tapi hari ini tahun ini berbeda lagi. Semua kita yang punya akun belajar diri bisa login melihat rapor pendidikan kita masing-masing. Ya, bisa. Baik, kita lihat, kita mulai ya. Sudah semua suka gini ya? Ya, kita cek ya. Di sini kemampuan literasi kita sudah warna apa? Hijau. Artinya sudah ada peningkatan, naik ya. Capaiannya naik. Berapa persen naiknya? 12,62% dari tahun yang sebelumnya. Nah, ini yang kita harapkan, walaupun naiknya sedikit, tetapi terus grafiknya naik. Nah, kemampuan numerasi naik tidak? Naik, tinggi naiknya. Sudah 42,64% dibanding di tahun yang lalu. Tetapi masih di kategori sedang, masih berwarna kuning. Maka ini menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita memperbaiki rapor pendidikan kita. Apakah bisa satu orang saja memperbaikinya? Tidak. Semua kita, semua teman-teman guru, termasuk juga kepala sekolah nantinya. Nah, jadi kita menjadi pemerintah menjadi kita saling berkolaborasi. Nah, kolaborasi ini penting. Nah, karena memang pepatah dari dulu saya sampaikan ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, ini sakitnya sama-sama kita benahi sama-sama gitu ya. Nah, kemudian karakter sudah bagus, sudah di kategori baik. Nah, naik tidak? Naik. Nah, sebelum naik, pasti di dalam dia itu banyak sub indikatornya yang mungkin masih rendah atau bisa jadi turun, walaupun secara umum sudah naik, ya, naiknya berapa? 3,69% ya dari tahun sebelumnya. Ini yang kita harapkan. Ya. Nah, di sini ya, di sini ada apa dicapai. Itu semua harus kita klik semua kita. Nah, walaupun nanti waktu ini nggak cukup, nanti semuanya, tapi teman-teman sudah tahu. Maka nanti kita selesaikan semua untuk mengkliknya. Contoh, apa maksudnya nih? Apa artinya capaian saya? Apa artinya capaian satu pendidikan kita? Coba kita klik sama-sama ya. Kita klik sama-sama. Ya, pelan-pelan. Udah klik belum? Ya, Pak Bolo sudah? Sudah, baik. Apa artinya? Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini yang dikatakan dengan kemampuan literasi. Nah, bagaimana cara mengukur indikatornya? Nah, di sini ya dijelaskan. Nah, pokoknya melihat presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks informasi dan teks diksi. Jadi dua ya, teks informasi dan teks diksi. Nah, capaiannya bagaimana? 73,33% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimumnya. Artinya siswa kita 73% sudah di atas
nilai minimum gitu ya, standar minimumnya sudah tercapai. Nah, skornya lama ini, baru ini, kan kenaikannya berapa? 12,62 dari tahun sebelumnya. Sumber datanya dari mana? Dari asesmen. Nanti ada dari Surya, survei lingkungan belajar, gitu ya. Nah, apakah teman-teman sudah buka semua? Jadi semua kita udah buka. Nah, kita buka. Kalau dulu butuh waktu 1 jam lebih itu, supaya setelah kita progresnya sudah mengeksplorasi. Oke. Nah, ketika kita sudah paham tentang kemampuan interaksi kita, analitik kita, nah nanti pasti ada hal-hal yang mempengaruhi. Faktor apa yang mempengaruhi? Nanti kita cek satu-satu ya. Oke, itu tuh. Akan berinteraksi. Ya. Nah, yang kedua kita coba buka numerasi. Nah, ibu juga buka ya. Bagaimana juga buka apa maknanya kemampuan numerasi. Nah, kemampuan numerasi itu bagaimana berpikirnya menggunakan konsep, menggunakan prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, tentu dilihat presentasi anak didik kita berdasarkan kemampuan dalam berpikir, menggunakan konsep, prosedur, fakta. Nah, alat matematika menyelesaikan masalah hidup sehari-hari. Nah, terkadang kita memahami literasi yang kita pahami adalah pojok baca saja. Seluruh anak baca sana, itu sudah dikatakan literasi tidak. Literasi digital sekarang ini tidak literasi tidak. Ini sudah literasi. Dan anak-anak kita kasih puisi menggunakan kamus, puisi dan sebagainya, itu literasi tidak. Jadi literasi itu yang kita pandang hanya kita buat pojok baca. Tapi sudah literasi Pak, sudah menggunakan waktu 30 menit, nanti seluruh anak bercerita. Itu bagian dari kecilnya. Nah, numerasi tidak gitu. Bagaimana anak bisa menceritakan, bukan hanya tahu kali-kali aja gitu kan. Bagaimana menceritakan buku seperti apa dia menceritakan. Bagaimana dia bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka teman-teman dulu harus kaya juga metode pembelajaran, kemudian karya-karya inovatif, media pembelajaran yang sesuai sehingga merangsang anak kita bisa berpikir secara kritis. Ya. Nah, apabila ini bisa naik, walaupun memang capaiannya masih rendah, nggak apa-apa, ini kita bernaik terus dari tahun ke tahun. Kita buat programnya. Nah, pertanyaan saya satu lagi, apakah program kita tahun sebelumnya sudah merujuk belum dengan rapor pendidikan? Kalau sudah, yang mananya yang sudah kita benahi yang tahun lalu, sehingga berdampak tidak? Program benahi yang kita buat tahun lalu sudah, kalau memang sudah berdasarkan rapor pendidikan, kan kelihatan ya. Kalau itu sudah Pak, saya literasi kami sudah adakan pelatihan ini sudah melakukan ini dan itu. Nah, dampaknya sekarang kita lihat naik gitu kan. Bagus. Itu sebenarnya perencanaan berbasis data. Datanya apa? Rapor pendidikan. Nah, pendidikan datanya dari mana? Dari asesmen dan sehingga. Ya. Bahkan juga dari data statistik mungkin ya. Melihat APS-nya, angka partisipasi sekolah kita. Nah, anak-anak di kampung sini Pak Tono, ya, ternyata penduduknya yang umur 6 sampai 15 sekian orang. Yang sekolah di sini hanya sekian orang. Oh, berarti ada yang belum sekolah gitu kan. Nah, itu kan harus kita cari tahu. Kita tahu dengan kaitannya kenapa anak-anak sekolah, karena pemerintah sudah wajib belajar. Kenapa nggak sekolah? Nah, harus sekolah aja. Nah, sehingga kita akan menekan angka APS tadi, harus 1% anak sekolah. Jumlahnya 50, ya 50 itu harus sekolah gitu kan. Walaupun tak di sini sekolahnya, penting dia sekolah. Nah, kalau masih ada sekian persen, maka itu kita perbaiki. Baik, nah itu ya numerasi kita. Tutup lagi polisi. Tutup, kita lanjutkan. Nah, kita lihat karakter. Apa dicarikan karakter? Nah, karakter, tingkat karakter pelajar Pancasila yang bersifat holistik. Holistik itu apa ya? Menyeluruh ya, menyeluruh, meluas.
Komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku. Wujud dalam perilaku anak kita, karakter. Salam tadi yang mana saya salami saya. Ya, kenapa dia salami? Karena sudah budaya mungkin ya, ketika ada datang tamu, salam Pak, kami kelas 5 Pak, gitu kan. Nah, budaya apa lagi? Budaya disiplin pengaruh puasa tadi, disiplin buang sampah, tempatnya di mana, disiplin menggunakan istri anak-anak kita. Jadi kalau sudah lingkar pengaruhnya sudah masuk ke hati anak-anak kita, ilmunya sudah ada, tapi yang terpenting adalah implementasinya. Ilmunya sudah segudang garapan sama dia, tapi nggak mau peduli dengan lingkungan, masih buang sampah sembarangan gitu kan. Itu menjadi pemikiran kita, bagaimana caranya supaya anak kita merasa berdosa gitu kan ketika dia membuang sampah sembarangan. Ada satu sekolah, satu sampah satu pahala bahasanya kan. Nah, itu luar biasa itu kan. Nah, dia anggap itu adalah sebuah kebaikan yang mungkin dapat ganjaran pahala di sisi Allah. Kan? Manakala dia ikhlas gitu kan. Nah, ya alhamdulillah karakter kita di sini ya, yang muncul apa? Apa mulia dari kesalahan tadi, apa mulia terus apa 5S gitu kan. Gotong royong, dia tidak sembunyi-sembunyi lagi, terpanggil jiwanya. Saya masa saya tidak kerja, kalau saya kerja gitu kan, merasa malu dia tidak kerja gitu kan. Nah, kemudian mandiri, kreatif, bernada kritis, serta berkebijakan global dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Nah, ini angkanya sudah bagus, sudah naik skornya dibanding tahun yang lalu. Walaupun naiknya cuma 3,9, tapi sudah ada pengaruh positif. Budaya positifnya sudah muncul dari karakternya. Nah, tentunya harapan kita ada korelasinya lebih bagus lagi, lebih tinggi lagi. Semakin tinggi karakter anak kita, semakin bagus gitu ya. Itulah keberhasilan pendidikan. Bukan kalau dulu yang bagus itu adalah nilai UN-nya sekolahnya bagus, akan tetapi sekolahnya kotor gitu kan. Nah, yang bagus adalah akreditasinya A gitu kan, tetapi tidak menunjukkan sesuai dengan tampilan yang dapat tadi, akreditasinya bagus, karakternya bagus. Dan dulu namanya rapor mutu ya. Kita pernah dulu membahas tentang rapor mutu ya dari BPP. Sekarang rapor pendidikan. Baik. Nah, jadi semua kita bukan ya, Pak Guru bukan ya? Sudah ya? Sudah? Hah? Sudah? Tidak timbul. Jadi goyang-goyang. Oke, kita tutup. Jadi supaya nanti ketika progresnya keluar, nanti saya dengan Pak Guru, hore gitu kan, kita sudah login semuanya. Dibagi sama Pak Salinja kemarin gitu ya. Baik. Yang berikutnya apa? Tentang iklim. Iklim keamanan serta pendidikan. Nah, iklimnya kita lihat capainya Bu. Ini naik juga ini. Nah, apa maksudnya iklim coba? Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman dari satuan pendidikan, perlindungan, hukuman fisik, pelatihan visual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan. Jadi anak kita aman dari itu. Nah, ada perlindungan. Sekarang saya dikira-kirakan anak yang membuat anak itu kan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di kampung kita ini ya, di mana sekolah kita. Dia sampai membuli kawannya, memukul kawannya. Bukan satu orang yang memukulnya gitu, rame-rame. Itu kemarin mana di Jawa Barat kalau salah ya. Sehingga viral terima. Jadi mudah-mudahan sekolah kalau ada muncul seperti itu, maka sekolahnya menjadi turun itu karakternya, kenyamanan tak ada di sekolahnya. Jadi anak kita punya rasa aman juga dari teman-teman guru. Jangan kata kita menjudgment anak kita, ini anak bodoh, ini anak nakal, tidak ada. Itulah tugas kita agar dia menjadi anak yang kita, menjadi anak yang berakhlak mulia gitu ya. Dengan kita sebagai guru sebagai modelnya. Ya, karena merdeka itu ada kepanjangannya. Karena boleh sih kepanjangannya merdeka. Mulai dari diri kita. Kalau saya pernah, saya mulai dari diri saya. Berupaya seluruh tenaga kita untuk memberikan model, ya, menjadi contoh. Ya, mulai dari diri. Semua kita melakukan mulai dari diri. Ya, ingat Sosutolodo, Imajo Makutaso, Teguri hanya. Ingat Sosutolodo memberikan contoh teladan.
Ya, kita berikan contoh teladan buat anak didik kita. Ya. Ketika anak didik kita nggak bisa melebarkan pengaruh, bisa memberikan pengaruh positif juga kepada teman-temannya. Sehingga tidak ada yang seperti ya perundungan, hubungan fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras. Nah, rokok nih, kita melarang anak merokok. Sini bebas asap rokok bahasanya. Tapi teman-teman ada yang merokok. Tapi kita belum sebagai model. Ada yang kita nyuminan kepala sekolahnya perokok berat. Jadi tahu kan? Walaupun yang perokok berat nggak bisa menghentikan merokok, tetapi gurunya, siswanya tak pernah bawa kelas lagi merokok. Nah, ketika saya waktu itu 2016, Bapak itu bersama saya menilai sekolah bersih dan sehat. Kita menilai sekolah bersih dan sehat loh Pak. Bapak ngumpul-ngumpul nanti ini, saya siap Pak Saliza menahan sampai selesai kembali ke hotel baru saya baca buku. Jadi dia bisa, nah Bapak bisa menahan dia bilang kan, berpuasa kita bisa menahan dia bilang kan. Nah, jadi tinggalkan aja Pak, ada manfaatnya. Nanti kita jadi batuk-batuk. Bahkan kalau Bapak tak batuk-batuk, yang tidak perokok pasif yang berdampaknya. Nah, jadi dia masih dia kami diskusi gitu kan. Nah, saya berusaha Pak Saliza memberhentikan rokok. Tapi selama ini saya merokok, teman guru saya, siswa saya tidak tahu Pak saya merokok. Tapi yang jelas kalau tidak tahu bau Pak pasti tak bau Pak. Wasap. Saya pernah terangkat masuk di hotel yang tidak dimasukkan ke hotel yang bisa boleh bebas merokok itu kan. Sampai di rumah komplain ibu, Bapak merokok ya? Tidak. Kok merokok? Saya dikasih hotelnya yang ada bau gas merokok. Walaupun orang tak merokok, tapi baunya itu hotel itu bau asap. Jadi mungkin diisapnya ke baunya. Itulah kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau seandainya ada teman-teman guru yang merokok, pastikan kalau nggak bisa berhenti, pastikan kita nggak dilihat teman-teman guru. Saya ketika jadi kepala sekolah, saya kontraknya CCTV. Silakan Bapak merokok, tapi nggak nampak sama saya, nggak nampak sama guru, nggak nampak sama siswa. Kita jadi model, kita jadi contoh. Bagaimana kita meletakkan contoh yang baik tadi? Ya, ini kan anak ini kan, nah ini, guru saya merokok, ya. Ketika melakukan survei ujian kemarin, nah, jadi akan jadi rendah nanti. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaannya yang bisa tanpa disadari, mungkin nampak sama ada gurunya merokok. Ada, maka dia akan turun lagi nilai kita nanti. Pokoknya nilai kita naik, gitu kan? Berkenaan dengan iklim. Jadi Pak Guru tak merokok ada kemudiannya? Di luar Pak. Nah, di sekolah tidak ada. Tidak nampak. Ya kalau tak bisa beliau menghentikan, kalau tidak nggak nampak sama teman-teman. Saya sudah berubah, kata Pak Bolan kan? Ada nampak Bapak Ibu merokok, gitu kan? Ini penting. Dalam rangka kita memberikan lebar pengaruh kepada anak didik kita. Jadi saya tidak menggurui Bapak Ibu karena saya dulu perokok berat juga. Saya tahun ketika 88 taman itu 2 tahun merokok. Pokok saya GP Surya 2 bungkus 1 hari. Setelah saya dapat batu ini berjanji dengan diri karena orang lain nggak bisa berhentikan. Diri sendiri yang bisa berhentikan. Saya hari ini berjanji tidak akan merokok. Nah, nampak lawannya susah memang berhentikan. Pakai gula-gula dulu, pakai gula-gula lama-lama. Tapi sekarang saya udah benci pada rokok sekarang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah ya, bisa kembali. Karena kepala sekolah saya waktu pulang tuh, saya dia udah juga berhenti. 3 bulan bisa lagi kawan-kawan lagi ya. Akhirnya saya pasal di dalam di kawan ya Pak. Kemudian kita komitmen dengan diri kita. Dengan diri kita. Ditanyanya gimana Bapak Ibu ya. Baik. Nah ini ya maknanya sampai tentang keamanan tadi ya. Nah ketika ini masih rendah, apa program yang mau kita buat? Melatih teman-teman guru agar paham bagaimana iklim keamanan ini bisa terjaga di sekolah kita. Baik, nah terima kasih. Lanjut, kita tutup ya Bapak Ibu ya, kita semua. Nah, Ibu Ides mana Bu Ides? Siap Bu Ides? Nah mantap. Sekarang iklim kebinekaan itu apa sih? Apa itu iklim kebinekaan?
adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru mengenalkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Jadi apapun sukunya, apapun agamanya, saling menghormati. Apapun warna kulitnya, tidak boleh membeda-bedakan. Nah, mau apapun budayanya, ada kita sini campur ya. Ada suku Minang, ada suku Jawa, ada suku Bugis. Semua kita adalah satu Indonesia, ya Indonesia. Nah ini saling menghargai. Ya. Kemudian apapun warna kulitnya, warna kulit hitam. Saya ketika di Australia ada warna kulitnya hitam ke atas nih. Tapi anak-anak itu saling menghargai, tidak menghina kawannya. Hitam ada panggil hitam. Kita ada yang kawannya kawan terbaikku gitu kan, walaupun dia antara siang dan malam kulitnya, satu putih, satu hitam, yang betul Bu. Saya di Australia itu kota Adelaide itu waktu diajak jalan-jalan ke Kementerian itu, saya hitam, karena di situ kan ada suku apa namanya Pak, Aborigin ya. Suku Aborigin itu kan ketika di Australia. Jadi di Australia itu Aborigin itu diajak supaya anaknya mau sekolah. Akhirnya anaknya sudah banyak yang pintar juga, diajak oleh pemerintah Australia gitu kan. Nah, tidak membedakan ini. Ya ini ya, tentang iklim kebinekaan, tidak ada perbedaan, saling menghargai, ya, saling menghormati, sehingga ya kita adalah satu bangsa. Nah, karena kita memang kaya dengan budaya gitu kan, kaya dengan bahasa, kaya dengan macam-macam ya budaya kita. Baik, ini sudah naik juga ya Ibu Risi ya, sudah naik 4,31, alhamdulillah naik, tidak yang turun. Oke, silakan tutup. Nah, iklim kebinekaan sudah, keamanan sudah. Nah, yang turun apa? Kualitas pembelajaran. Kenapa turun? Coba kita cek, buka dulu. Capaian kualitas pembelajaran. Kualitas, apa maksudnya kualitas pembelajaran? Interaksi ya antara guru dengan peserta didik dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ya, ini yang perlu kita merefleksinya. Apakah saya sudah mengajar? Kenapa ya kualitas sekolah kita pembelajarannya kok turun? Nah, di sini capaiannya tadi berapa Bu? 61,46. Masih di kategori mana nih? Sedang, baik, sedang. Nah, mungkin ini menjadi prioritas kita nanti, memperbaikinya program apa yang mau kita buat ya untuk dari sekarang sampai Desember atau November gitu ya, kita beberapa program yang kita buat, apakah menggunakan anggaran atau tidak. Nah itu, bersama-sama nanti Bapak Ibu saya mengarahkan saja. Nah, buat kami Pak Sarja sudah buat program ini kata Pak Tenoga. Apa programnya? 1, penggunaan media pembelajaran. 2, penggunaan metode gitu kan. Nah, berapa kegiatan? Ada 6 kegiatan pokoknya kan. Nanti kita dampingi. Apa hasilnya nanti? Nah, compare juga harus mengevaluasi kegiatan itu. Berhasil atau tidak? FTD yang kita adakan, Bintek yang kita adakan. Apakah Binteknya mandiri, belajar mandiri di PMM atau kita melakukan secara luring pelatihannya? Siapa narasumbernya? Bapak Ibu saya cari. Naskah, tapi yang pasti tidak boleh yang di dalam ini. Ya, itu jadi makan jeruk namanya. Karena ada polisi guru penggerak, dia jadi narasumber. Masih dari luar. Itu polisi diundang oleh sekolah lain, kan? Boleh. Tapi kalau kita di sini saja kita adakan FGD paling ya konsumsi lah disiapkan. Nah, itu kan perlu dibuat rencana yang matang sehingga kita tinggal melaksanakan kegiatan itu berdasarkan rapor pendidikan. Ya, baik sedang, masih sedang pendidikan kualitas. Nah ini yang kita memperbaiki dengan suasana kelas yang mulai kondusif, sudah mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Di pengetahuan sudah diawali dari guru gitu ya, tapi masih kategorinya sedang. Baik Bu, tutup. Nah, nanti ada bagian-bagiannya lagi di bawah mana nanti gitu kan. Ketika kita melihat akan masalah, sudah habis semua Bu? Sudah ya, sudah. Nah, walaupun 6 dimensi ini prioritasnya, makanya ketika kita download akan sudah ada sebenarnya diberikan
ada rekomendasi prioritas. Nah, kita ambil aja prioritas itu. Nanti sudah ada bisa berikutnya RKT. Nah, masukkan yang prioritas tadi ke RKT-nya. Anggaran, itu yang perlu dimusyawarahkan teman-teman kepala sekolah, nanti siapa kepala sekolahnya. Nah, dari sekarang kita walaupun belum ada kepala sekolah, kita berbincang-bincang lah apa kegiatan mau dibuat, kan? Nah, ketika kepala sekolah saya kita ya sudah diarahkan oleh pengawas, kita tinggal buat kegiatannya seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Coba cek dari atas Bu. Nah, kita cek pelajari akar masalah. Masalahnya sudah tahu tadi kan? Masalahnya walaupun ini masih kemampuan literasi tidak baik, pasti juga ada akar masalahnya yang lebih mempengaruhi. Coba kita cek. Nah, nanti ada detail-detailnya berapa indikator yang kita lihat. Coba cek. Bapak Ibu buka semua ya? Ya Pak, masih muter. Bentar ya? Oh ya, masih. Bentar, baik. Ada di Pak. Nah, buka. Sudah dibuka. Udah. Nanti ada detailnya ya, indikatornya. Ya. 2 atau 3 gitu kan? Ada yang 2, ada yang 3. Baik, punya polisi lagi muter-muter. Oh, inilah teknologi ini itu. Masalahnya tantangannya adalah sinyal. Kalau sinyalnya cepat, laptopnya bagus. Saya karena sinyal bagus, laptopnya ada kepenuhan, muter-muter aja kerjanya. Nah, Bapak. Nah, iya, kejutan. Nah, muncul. Ya. Nah, muncul ya. Oke. Mana tadi Bu? Kompetensi membaca teks sastra, kompetensi membaca teks Ya, informasi. scroll ke bawah ya. Oke. Bisa Bu semua? Ada Bu. Ya. Ke atas. Ya. Nah, ternyata kemampuan literasi ini terdiri dari 2 subindikatornya tadi ya. Ada membaca teks sastra dan teks informasi. Teks sastra dan teks informasi, gitu ya. Nah, nanti ini kita cek lagi satu persatu detailnya tuh. Detailnya apa nih? Kenapa capaian kita segini ini? Kenapa capaian ini? Ini nomor di atas. Kenapa di atas? Karena capaiannya sedikit. Maka ini yang prioritas kita nanti, kan? Nah, jadi Bapak Ibu buka ini detailnya. Kita buka detail semua agar nanti semua kita terbaca bahwa kita sudah mengeksplorasi. Nah, membaca teks sastra ini kemampuan anak didik kita dalam memahami, menggunakan, merefleksi, mengelaborasi teks fiksi. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Nah, itu nilai ratanya dalam memahami, menggunakan, refleksi, dan mengelaborasi teks fiksi. Nah, capaiannya itu tadi ya, itu yang masih rendah ya kan, refleksinya. Oke Bapak Ibu, apa yang sudah kita pelajari hari ini nak? Bisa nggak kita merefleksikan? Bisa nggak menceritakan? Kalau nggak bisa menceritakan berarti kita tidak merefleksi diri kita, berarti anak saya masih gagal saya ngajarnya. Kenapa anak saya nggak bisa ngomong ya? Kenapa dia nggak bisa menceritakan ya? Nah itu ketika kita sudah terpanggil jiwa kita seperti itu, maka kita setiap hari melakukan refleksi. Nah, makanya Bapak Ibu sudah mulai dipantau oleh pemerintah melalui penilaian kinerjanya melalui platform PMM, gitu kan? Artinya kita mungkin selama ini nggak tahu, karena kamu nggak tahu bagaimana masuk di PMM. Oh, rupanya udah saking semangatnya semuanya sudah selesai. Ternyata kendalanya membuat praktik baiknya yang masalah kita begitu. Nah, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan nanti lama-lama akan bisa. Dan nanti teman-teman muda banyak di sini, Bu Desi dan teman-teman yang lain bisa membantu teman-teman. Akhirnya kita bisa semua nanti pelan-pelan. Walaupun sedikit, tetapi nah itu akan jadi progres nanti. Sejauh mana guru-guru sudah melakukan kegiatan di platform PMM. Ya. Nah, ini nilainya naik ya. Di kompetisi ini walaupun capaiannya masih rendah, tetapi sudah naik. Naiknya berapa? 16,75. Nah, karena 2 indikator ini naik, maka capaian literasinya akan naik juga, ketiga. Oke, tutup polisi. Kita buka yang kedua. Yang kedua, capaian. Nah, capaian membaca teks informasi. Nah, dan fiksi gitu ya. Nah, si capaian kita juga naik 12,9 juga naik.
Nah, dengan dua indikator ini naik, maka secara umum indikator literasinya ikut juga naik, gitu ya. Nah, baik. Nah, terbuka semua ya. Nah, kalau terlalu cepat kasih tahu. Kemudian saya belum Pak Sanizar. Pelan-pelan, semuanya kita harus sama pelan-pelan. Nah, di sini literasi tadi, ke bawahnya ada lagi Bu. Faktor dari indikator. Faktor dari indikator yang lain yang mempengaruhi capai kemampuan literasi. Tadi juga sudah muncul kualitas pembelajaran, ya kan? Sudah. Yang mempengaruhi literasi dan numerasi itu nanti kita sama tuh. Pertama, kualitas pembelajaran. Yang kedua, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh teman-teman guru. Kita sudah melakukan refleksi belum? Oh, ternyata saya masih rendah. Sudah tidak beruntung. Kalau dulu saya bahasa refleksi itu gunakan untuk penelitian tindakan kelas. Ketika membuat PTK kita merenung ya Bu ya. Oh, ternyata saya coba di media ini saya gunakan untuk materi ini. Nah, kita buat perencanaannya kan, kita lakukan langkah demi langkahnya. Nanti diobservasi oleh teman sejawat kita, bagaimana hasilnya, meningkat atau tidak. Nah sekarang ini kita bersama-sama bukan untuk satu orang atau pangkat saja. Pangkat dari pasti, pangkat sekarang melalui kinerja saja. Nah, kalau ada bagus, observasi Bapak Ibu di dalam beritanya ya, otomatis akan cepat naik pangkat. Ya. Nah ini yang turunnya sedikit. Turun sedikit ini berpengaruh terhadap literasi dan numerasi gitu ya. Nanti kita cek satu-satu. Nah, untuk kualitas pembelajaran ada lagi di bawahnya detail-detailnya kan? Ada kan? Ada 3 indikator nih Bu Desi. Coba buka ini Bu Desi. Nah, buka ya. Ada 3 kan? Untuk indikator kualitas pembelajaran, yang pertama metode mempengaruhi. Kalau metodenya bagus, kalau dukungan psikologinya bagus, kalau manajemen kelas yang bagus, akan baguslah kualitas pembelajaran itu. Tapi kalau yang 3 ini amburadul, maka ya akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Nah, jadi kita harus keluar, harus berani menghadapi tantangan. Kalau Bapak Ibu secara dari mengajar dulu seperti itu terus tak pernah berubah, pokoknya ceramah terus gitu kan, ceramah itu tak pernah ada kerisauan bagaimana saya memotivasi anak saya supaya anak kita aman dan nyaman belajar, terpenuhi kebutuhan belajarnya, gitu ya. Nah, karena anak-anak kita tahu anak SD ini dunianya bermain, kodratnya bermain. Nah, kodrat tahun sekarang ini sudah kodrat alamnya alamnya IT sekarang. Nah, walaupun kita tidak bisa menggunakan IT, setidaknya kita terus belajar pembelajaran nanti ada. Belajar terus, belajar sepanjang hayatnya. Itu yang kita lebar pengaruhkan kepada anak kita, sehingga muncul kesadaran diri ini untuk belajar sendiri. Yang perlu disuruh-suruh lagi. Kalau anak kita sudah muncul belajar sendiri, sudah muncul di dirinya, berarti Bapak Ibu sukses. Nah, kayak disuruh dia, sibuk dia, haus dia macam mana buku lagi yang bisa kita baca tuh. Nah, apalagi pustaka kita punya pustaka yang online berat, ya, carinya judul-judul di situ. Nah, itu bagusnya di online. Nah, artinya baru metode pembelajaran ini coba dibuka polisi. Detailnya. Nah, kita buka detail ya, satu-satu ya. Dan detailnya yang secara umum naik ya, 2,71 dari tahun yang sebelumnya naik kenaikannya. Tapi ya instruksi adaptif panduan guru aktivitas interaktif pembelajaran literasi pembelajaran numerasi scoring klaim pembelajaran terbuka distribusi di lingkungan distribusi lingkungan belajar yang di materinya ya. Nah, jadi metodenya masih rendah. Nah, ini yang kita perbaiki. Oke, kita tutup ini. Ambil yang kedua Bu. Metode sudah ya. Kita buka metode. Kemudian dukungan psikologis. Nah, apa itu psikologis? Apakah sudah kita penuhi kebutuhan belajarnya? Kalau anak ibu sering keluar masuk ada kerjanya, berarti bisa nggak menarik bagi dia. Itu menjadi pelajaran bagi kita gitu kan? Kenapa
apa ya anak saya belum masuk, anaknya rasanya mau uji pensil lah, buang pipis lah, mau berak lah, banyak alasannya. Kita maunya anak kita tahan dengan pipisnya karena penasaran gurunya ngajar, gitu kan? Nah, sudah segitukah kita? Kan itu yang ditanya diri kita. Saya ada nonton sebuah film, siapa namanya Bu? Aduh lupa saya. Helen Keller. Ibu pernah nonton film Helen Keller? Bagaimana gurunya mengajarkan Helen Keller? Dia buta, peka lagi, tapi bisu lagi ya, bisu. Nah, bagaimana dia menggunakan bahasa isyarat? Dia menjadi orang terkenal, orang yang banyak menulis buku. Helen Keller, bagus teori-teorinya, banyak dipakai sama orang. Nah, bagaimana kesabaran gurunya, kayak sampai gurunya dicakar-cakar gitu kan, sampai luka, sampai dikurung di dalam kamar gitu kan, tinggal gitu kan. Tapi gurunya dengan sabar gitu kan. Nah, kita berarti sabar nih, sebenarnya. Kemudian kesabaran kita. Kalau juga diukur dengan kesabaran gurunya si Helen Keller, masih jauh kita kesabaran kita. Ya, jauh. Nah, seberapa gitu ya Bu ya. Nah, jadi itu jadi motivasi buat kita agar kita ketika Bapak Ibu ikhlas, maka kita akan petik hasilnya, pasti akan diingat oleh siswa kita. Yang teringat adanya sebuah kisah ketika anak itu orang tuanya nggak ada, pertamanya prestasinya bagus, kemudian orang tuanya meninggal dua-duanya. Nah, ada lagi yang memberikan perhatian kepada dia. Nah, gurunya lah satu-satunya. Sehingga gurunya ini terkenang terus sama dia. Udah taman SMP tidak sama dengan guru SD saya. Ketika dia masuk SMA, nggak sama dengan guru SD saya. Yang teringat adalah guru SD. Sampai dia menikah, sampai dia jadi dokter, yang teringat guru SD-nya yang digandingnya untuk bisa mendampingi dia ketika di jenjang pernikahan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Malah gurunya sedih. Ya. Berterima kasih gurunya, dengan adanya kamu seperti itu, ibu menjadi belajar, jadi bisa mencarikan obatnya apa yang cocok. Nah, kalau kita sudah seperti itu Bapak Ibu, insya Allah kita guru ini, ya apa namanya, ketika meninggal anak cucu Adam, maka terputus kecuali 3 perkara. Pertama apa? Anak yang soleh, Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Nah, ilmu manfaat, kita mampu mengantarkan anak didik kita menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk negeri ini, maka ketika kita tidak ada lagi di dunia ini akan mengalir terus pahalanya untuk kita. Jadi kalau kita ikhlas tadi Bapak Ibu, insya Allah, nah itu yang kita tanamkan di diri kita, jadi model gitu kan, jadi anak yang mengantarkan anak didik kita. Nah, nyaman dia secara psikologis. Oke, boleh sih. Nah, terakhir manajemen kelas. Nah, tentu juga pengajaran kita tidak melengkapkan meja ke kelas kita. Perlu persiapan yang matang. Perlu kita persiapkan dengan persiapan yang bagus, modul ajar yang bagus. Udah kita setting seperti apa medianya, seperti apa metode yang kita gunakan. Nah, baru kita langsung action di kelas kita. Nah, sehingga kita guru dirindukan oleh murid kita. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita sudah dirindukan oleh siswa kita atau tidak? Kalau belum, maka terus kita memperbaiki diri kita, sehingga kita menjadi ya orang yang termasuk dalam 3 golongan tadi ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kadang-kadang teman-teman kita ya di pulau gitu kan, baru pergi balik lagi gitu kan. Kalau saya lebih cenderungnya teman-teman di pulau itu tidak bisa ke fasilitas, tapi tinggal di situ. Karena saya sudah pernah jadi guru di desa terpencil. Dari Dai itu ke desa itu Bu, 11 jam, 12 jam ya kapal. Ya Pak Tono ya. Tahun 53 saya datang, 7 tahun saya mengabdi sana. Tak pernah mengeluh. Saya yang apa namanya teringat, ini anak bangsa juga yang harus kita cerdaskan. Itu yang teringat waktu itu. Ya, karena kami itu masih CTSA waktu itu katanya. Boleh ini aja di SMA itu tapi beda ya. 2000 baru saya pindah ke Jago ngajar sini. Itu sengsara memakniman aja Bu. Kita yakin ya ketika Allah berikan sakit, terkadang kita berprasangka buruk sama Allah.
kenapa aku yang disakitkan. Ternyata dengan sakit dimudahkan pindah itu. Kenapa bisa pindahkan? Pak, saya kasih sama kepala sekolah, Pak harus dekat dengan dokter. Itu sini saya baru di sini dengan dokter istri Pak Termeli, ibu dokternya. Di sini ya, di sini Bu, di meeting klinik masih. Kayak di info saya 5 info habis ada keluar nanti masuk lagi gitu. 3 bulan dia tak masuk kembali ke pulau. Kepala sekolah ini dia paham juga. Bapak Sariza sembuhkan betul-betul sakitnya. Setelah buat dokter, saya memang sudah mulai sembuh Pak. Saya balik ke pulau. Dapat cerita sedikit ya. Pulau. Anak-anak itu, sakit gembiranya Pak Sariza datang. Saya nak balik lagi bagaimana caranya gitu kan supaya anak kita tak kecewa. Sudah mulai agak sembuh tapi harus dekat dengan dokter. Jadi Bapak mungkin balik lagi nanti cek kesehatan lagi. Kok Bapak bawa kotak-kotak gitu kan. Sebagian saya tinggal tak saya bawa. Takut Bapak ini pasti tindak gitu kan. Akhirnya anak-anak itu pada menangis semua Bu. Ya, kalau kita tidak bagus mungkin anak-anak itu gembira merdeka gitu kan. Bapak ini jahat, yang ngajarnya sering sabit kita gitu kan. Tapi saya kadang juga ngajar bola. Anak itu anaknya yang kelas 5, kelas 6 itu sudah sebesar kita. Kalau di pulau itu anak setelah tamat kelas 6, pokoknya perempuan sudah menikah, yang laki-laki sudah ya udah berkeluarga lah pokoknya. Ya memang kita sedikit agak keras, agak tegas dengan tetap berkomunikasi dengan orang tuanya. Habis itu saya sudah pukul dia, saya rangkul lagi, saya peluk dia, Bapak sayang sama kamu kan. Yang Bapak benci adalah perilaku kamu. Itu yang membuat dia terseduh-seduh nangis, ya kan? Jadi setelah kita lukai dia, kita peluk lagi, obat lagi kelukaan hatinya tadi. Itu Pak, itu pengalaman saya. Saya kemana dicampakkan, ngajar segala macam, tak pernah saya mengeluh. Dari benda pemuda, alhamdulillah. Iya Pak ya. Kemudian dipindahkan lagi ke lawatan, alhamdulillah. Pak, waktu di pulau itu masih muda. Sudah dengan istri saya sana. Pertama ibu ngajar terbilang, saking apanya suami istri di sana. Saya analisa saya tak mungkin pindah lagi karena sudah suami istri di sana. Ya, tetapi karena skenario Allah kasih sakit, malaria tropika, harus pergi berobat. Kepala sekolah bilang, kamu mau pindah kemana? Yang satu kepala cabang dinas, kamu nggak usah pindah. Kamu mau jadi kepala sekolah di mana? Enggak, terima kasih Pak, saya kesehatan di juga. Saya mau dengan dokter. Kalau dokter saya tanya, dokter ada di pulau ini, saya siap di sini Pak. Tapi di pulau saya yang jadi dokter Bu. Kenapa saya datang? Karena saya ketika Pak Dokter pasien saya kapan ke pulau? Kapan ke pulau betul kan? Tanggal sekian Pak. Apa dia kasih obat Bu? Obat mencret, obat sakit kepala, obat generik lah. Udah diaturnya sama dokter. Nanti Pak Sariza bawa, kita masuk ke RKB langsung bawa. Ya udahlah bismillah. Oke Pak Dokter saya siap bawa. Nanti bagi-bagikan kalau ada orang kampungnya sakit, Bapak kasih obat nih. Aku nanti salah obat Pak, nanti meninggal orang, saya terang jauh ya. Tidak insya Allah kalau kan. Saya jadi dokter yang saya kasih obat. Ada yang mencret, ada yang sakit perut, saya kasih obat. Karena dokter ada bidan tak ada situ Bu. Orang ibu-ibu melahirkan ke Bangka sana. Daerahnya dekat ke Bangka. 4 jam sampai ke Bangka, kalau kedainya mau 11 jam. Tapi daerah itu tak mau masuk Bangka. Dia masuk daerah karena sudah ada sumpah raja gitu. Karena sumpah raja nanti kolak dia. Gitu ya. Baik. Kemana pula cerita kita? Lanjut Pak. Astagfirullah. Karakter tadi. Iya karakter tadi ya. Baik. Oke, manajemen kelas. Ya Bu. Itu Bu. Ya oke. Alhamdulillah. Turun dari sedikit ya. Manajemen kelas. Ini yang kita perbaiki. Manajemen kelas kita supaya lebih bagus. Ya. Nah, itu tadi tentang kualitas pembelajaran berkenaan dengan metode sudah tadi ya? Nah, ini Pak, metode dukungan dan manajemen. Udah tadi, oke siap.
Oke, yang selanjutnya Bu, juga dipengaruhi refleksinya lagi. Kita lihat refleksi Bu, capaiannya. Nah, kita semua ya, kita semua refleksi. Nah, kita mulai refleksi merenung, bagaimana kita memperbaiki pembelajaran. Nah, hari ini kita mengeksplorasi nih, mengeksplor belajar bersama, melihat apa pendidikan kita, apa langkah-langkah strategis yang akan kita lakukan. Nah, ini ya, ini naik atau turun? Naik ya, naik 10,79. Alhamdulillah ya naik. Nah, ini kita harapkan naik. Refleksi pembelajaran dulu udah mulai ya. Tapi masih kecil. Sampainya berapa? 60. Jadi kalau ada guru kita berapa tadi? 16. 16. Ya. 16 orang guru. Berarti 60% dari guru kita sudah melakukan ini. Tidak banyak ya. Nah, berarti yang 40% lagi yang teman-teman yang lain memberikan tingkat pengaruh yang positif agar teman-teman kita yang belum kita gerakkan. Nah, gerakkan bersama-sama supaya angka 50% ini akan naik target. Nah, jadi kita punya target kan nanti teman-teman yang melalui komplain. Nah, kita target berapa nih? Capaian kita baru 70. Target kita mungkin tahun depan harus 70. Kan? Artinya sudah naik itu. Yang 70 kita target ya, atau 80. Nggak usah mulu-mulu, nggak usah tinggi sangat. 70. Jadi maka kita buat program compare nanti, compare target kita berkenaan dengan refleksi dan program pelajaran 70. Apa yang kita lakukan supaya target 70% tercapai? Nah, kita mau perhatian ini, kita mau perhatian ini, kita mau becek ini gitu ya. Oke, siap. Betul Bu. Nah, betul. Ya, betul. Nah, terus, kita lihat juga sini ada beberapa sub indikator. Nah, berapa indikatornya? 3. Berkenaan dengan refleksi dan perbaikan ini kan? Nah, satu apa? Nah, ini penting. Penerapan praktik inovasi Bapak Ibu guru gimana? Jadi saya bilang tadi kan, kita sudah berinovasi belum? Medianya bagaimana, metodenya bagaimana gitu kan? Nah, nanti kita cek. Nah, ini dah. Nah, inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru. Naik tidak? Naik. Nah, naiknya 6,4%. Berarti sudah separuh gurunya. Jadi banyak guru kita sudah melakukan refleksi ini 54, enggak 55% gitu ya. 55%. Dari jumlah guru yang semua ini baru berapa? 12 orang. Masih ada beberapa orang lagi yang belum. Nah, itu yang kita berkolaborasi. Jangan kita masing-masing Bapak Ibu, kita tetap kolaborasi. Teman kita yang belum paham kita kuatkan. Kita terus bergerak. Saya datang hari ini karena tergerak hati saya. Kalau saya pikir kali hujan, anaknya dia, Pak Tono saya tak jadi pergi. Banyak saya buat alasan. Tapi bukan itu. Saya merasa terpanggil kepala sekolahnya, nggak ada lagi kemana teman-teman guru saya di sana. Itu yang saya pikirkan Pak. Akhirnya saya gas terus, terpantai dengan jangan kan? Nah gitu. Nah ini panggilan jiwa sebenarnya. Saya ingin berjumpa dengan Bapak Ibu yang sudah pemimpinnya sudah berakhir tugasnya. Dan bagaimana? Ternyata memang yang saya inginnya, Pak kami mau naik aja. Pak kemana dan apa? Jadi semuanya tadi sudah kita telepon. Mudah-mudahan cepat solusinya ya. Amin ya. Ya. Oke, ini tentang praktik inovatif ya. Oke, sudah main. Nah, yang kedua, refleksi atas praktik mengajar. Nah, ini kan peran kepala sekolah nih. Kepala sekolah sudah melakukan observasi Bapak Ibu kemarin. Bagaimana refleksinya lagi? Tindak lanjutnya seperti apa? Ibu ini sudah bagus Bu. Mungkin pengolahan kelasnya yang belum Ibu paling sini terus yang sana dilalaikan, kan? Nah, apa kita berikan? Kalau saya di rumah saya minta kepala sekolah saya supervisi. Pak, tolong supervisi saya. Kalau ada yang salah Bapak kasih tahu aja. Saya belajar nih Pak, belajar. Untuk bisa nanti saya ikut seleksi guru prestasi. Sudah diseleksi oleh kepala sekolah dan ikut ini, ikut saya. Ya dengan dukungan kepala sekolah tadi, ya kita daerah terpencil diminta no ya. Saya nggak ada minta no. Ibu tak minta no? Dari jago saya pindah ke minta no. Dari jago saya berulang ke minta no. Masih tinggal. Onda nggak kompak. Nanti perjalanan hidup kita masing-masing berbeda ya. Tapi di balik kesulitan,
saya yakin sama Allah, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, jadi kalau kita sakit, alhamdulillah aja Bu. Di balik itu pasti ada hikmahnya yang Allah berikan kepada kita, kita nggak tahu. Di balik kesulitan, sudahlah saya kuliah waktu itu, ditambah tempatnya jauh lagi, saya berulang ke Pekanbaru, sampai ke Padang, naik travel, besar biayanya Bu. Tapi ternyata jawabannya hari ini. Tadi saya tak terbayangkan yang seperti ini, oh ternyata saya bisa jadi pengawas gitu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa ya, yang mungkin bisa memetik pelajaran dari kehidupan saya. Gitu ya. Baik. Nah, beberapa saya sudah naik, praktik kita sudah naik. Nah, bagaimana kepala sekolah melakukan supervisi, observasi pembelajaran Bapak Ibu. Nah, tapi ini dan yang juga sudah berarti kepala sudah melakukan berarti ya. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Ini kita lihat dicontohkan di PMR-nya seperti apa. Nah, kalau bisa nanti teman-teman kalau nggak bisa melanjutkan kepala sekolah lagi, kalau sudah dikirim semuanya, nanti Bapak Ibu bisa di-download namanya. Saya minta kumpulan-kumpulan itu. Nah, kalau mau masih bisa nanti siapa yang diamanahkan nanti sebagai wakil kepala sekolah, PLT gitu kan, bisa sudah masuk, nah, banyak lagi kerjanya. Nah, akan kita giring nanti sampai ke sana gitu kan. Nah, supaya nanti karena di periode semester 2 nanti Juli ke Desember nanti kan periode kedua kan? Ini layanan. Nah, refleksinya kalau cepat dalam minggu ini keluar siapa PLT-nya sudah dilakukan itu refleksinya benar ini seperti apa ya. Baik, lanjut versi. Oke. Nah, belajar tentang pembelajaran apa maknanya nih? Belajar tentang pembelajaran. Apa maknanya Bu? Aktivitas belajar guru yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan belajar. Jadi tempat kita belajar sekarang banyak. Ada di PNL, ada pengawas, nanti kita bisa diskusi gitu ya. Atau kompel satu pendidikan kita ada, kompel bisa gerakan. Kita punya dia KKG, satu pendidikan ada apa? Atau KKG seluruh sekolah kita ya yang ada di pendidikan utara ini bisa melalui itu. Nah, jadi kita memang harus kalau di Australia itu Bu, dia menuntut ilmu ada disiarkan mungkin di web gitu kan, diambil jamnya jam berapa. Oh ternyata kegiatannya malam, jamnya malam, tanpa meninggalkan tugasnya. Sama dengan guru penggerak sekarang kan tidak meninggalkan tugas, dia melakukan kolaborasi atau bimbingan individu oleh PT sama fasilitator itu di luar jam dinas. Nah jam 12 ke atas lah, baru mulai aktivitas dengan instruktur, dengan fasilitator, dengan PP-nya, pengajar praktiknya, gitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu bayar uang koceknya keluar sendiri untuk menambah ilmu. Itulah dari belajar. Kita disuruh belajar gratis dia oleh YPKI, nggak mau datang. Banyak alasan. Ini sakit, karena ditagih praktek bayinya mana, dibuat sakit. Iya, banyak alasan. Nah, sebenarnya kita harus tergerak, ya, dikasih gratis. Nah, walaupun karena ongkos kita sendiri nggak apa-apa. Karena orang bayar ongkosnya bayar sendiri, kemudian kreatif itu dibayar sendiri. Nah, di situ Bapak Ibu, ya saya merasa terpakai jiwa lah, gitu. Dengan adanya kemitraan yang mau bantu kita, tentu nggak muat di telapak tangan, dengan nyiru kita tampung. Ya sudah berkontribusi dan saya lihat berapa anggarannya Bu, konsumsinya sewa ini, ternyata uangnya 65 juta Bu. Gaya sewa gedung itu, sewa kawan-kawan yang nginap di sana, konsumsinya, rela dia berkontribusi untuk kemajuan pendidikan ini. Tetapi kadang-kadang teman kita buat alasan ya karena takut tagih tugas praktik baik, berarti keluar aja lah. Karena mestinya pegang mana-mana. Pak, saya sudah lakukan di kelas saya seperti ini. Nah, ini mintanya kan dengan metodenya STAR. Sisa-sisanya di mana, kemudian apa tantangannya, bagaimana aksinya, bagaimana kita merefleksinya. Ini yang penting. Ketika teman-teman sudah
mampu, yang sudah belajar melebarkan pengaruh positif itu, semuanya kita sambut. Jangan kita ada, kamu kemarin pakai ilmunya dapat pernah ngajarin aku, tidak. Siapapun yang berikan ilmu, ambil Bapak itu, ambil peluang itu. Kita lihat umurnya. Jadi kalau anak kecil pun Rasulullah hargai kan. Oh ternyata anak kecil, Rasulullah juga belajar dengan anak kecil ya. Jadi kita ambil. Oke. Baik. Udah ya. Jadi kita memang harus belajar. Kalau bisa anak didik kita tertanam di dirinya belajar sepanjang ayat tadi. Jadi kita mulai dengan diri kita. Kalau kita tidak pernah melakukan, bagaimana anak kita bisa melakukan pengaruh kepada anak kita mau dia belajar sepanjang ayat? Nah, oke. Nah, sudah selesai. Satu lagi, kepemimpinan institusional juga mempengaruhi terhadap kualitas pembelajaran tadi. Seperti apa kepemimpinan? Nah, tentu itu kepala sekolah ya. Tingkat kepemimpinan mendukung perbaikan kualitas pembelajaran dari penjabaran visi misi sekolah kita. Nah, visi misi nanti juga ada visi misi nanti akan kelihatan tuh. Kalau masih rendah visi misi kita, maka harus kita bahas sama-sama perbaiki mungkin visi misi kita. Yang mungkin belum berorientasi kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila mungkin gitu kan. Maka kita perlu kita isi sedikit visi misi sekolah kita gitu kan. Nah, visioner berarti kan cita-cita kita. Nah, tentunya teman-teman guru harus paham tentang cita-cita sekolah ini. Visi kita ke depan apa? Harapannya seperti apa? Kan gitu ya. Bagaimana kita mencapai visi dengan misi-misinya. Nah, misi ini tahun ini kita jalankan, misi ini sudah tercapai. Tahun depannya misi apa lagi yang mau kita angkat untuk mencapai visi gitu kan. Makanya kerjaan kepala sekolah itu dalam satu periode itu 4 tahun. Dan KJM-nya buat. Saya dulu 2 kepala sekolah itu. Kepala sekolah SMP juga, kepala sekolah SD juga. Ketika sudah ngajar dengan untuk mengajar juga guru SMP saya ngajar, karena guru SMP-nya kurang waktu itu. SD ngajar juga guru kelas 4. Di SMP saya ngajar juga, ngajar PKN, ngajar IPS, ngajar TIK dengan punya laptop sendiri Bu. Jadi anak saya gunakan bagaimana saya mengajar penyembelih bilang bulat dengan menggunakan laptop dengan baru dari belakang berjalan boneka itu. Senang anak saya. Pak, besok kita belajar lagi ya Pak. Senang lagi dia. Itu udah dapat hatinya, dia udah senang ya. Kalau hatinya sudah kita rebut, dia akan senang. Mau apa? Karena kita dia mau ikut. Nah, itu. Oke, baik. Nah, ini kaitannya dengan visi misi sekolah gitu ya. Nah, kalau visi kita masih rendah, nah ini masih rendah kan? Visi kita masih rendah kan? Tapi sudah naik. Sudah naik. 13. Nah, mungkin ada hal-hal misinya yang kita perbaiki dan misinya yang katanya ditambahkan gitu kan, dengan menambahkan nilai-nilai profil Pancasila mungkin lebih bagus lagi gitu kan. Oke Bu, nah, segi kata kepemimpinan dan 3 ya. Apa? Pertama dukungan untuk represi guru. Nah, pemberian hukum kepada guru untuk melakukan represi terhadap proses belajar. Nah, kalau kita supervisi, menurut Ibu, tadi Ibu ngajar di mana? Saya belum puas Pak, ditanya ke sekolah kan. Kenapa Ibu belum puas? Katanya anak saya belum semangat sebenarnya Pak. Saya masih harus ada yang apa yang kira-kira menurut Ibu yang harus dikuatkan lagi. Kamu udah bersih kan? Menurut saya, kayaknya media kayak saya masih kurang menarik. Saya akan perbaiki media saya mungkin. Apa lagi Ibu? Jadi di situ ada semacam peran kepala sekolah sebagai coaching. Coaching itu ya, Ibu dengan siswanya juga bisa coaching sebenarnya. Mana siswa yang bisa kita coaching, yang punya kesadaran tinggi, kita coaching dia. Kalau yang muda yang perlu didampingi ya didampingi. Nah, yang sudah bagus, apa yang sudah tinggi gitu kan, yang coachingnya kasih ini, kasih tantangan lihat apa yang datang misalnya. Nah, ini sudah naik, tetapi masih belum semua teman-teman dulu melakukan represi. Nah, ini penting sebenarnya. Ya, oke Bu. Nah, kemudian visi. Nah, ini dia nih. Visi satu pendidikan. Perumusan, penyampaian, penerapan visi satu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran
Bagaimana cara mengukurnya? Nilai kompetensi kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi misi yang berpusat pada perbaikan pembelajaran. Nah, apakah visi kita itu sudah mengarah untuk memperbaiki pembelajaran atau belum? Oh, kayaknya belum. Nah, kita perbaiki sama-sama. Coba kita perbaiki. Nah, jadi untuk pelajaran kalau seperti kita 2024-2025 nanti kita tingkatkan lagi supaya kita ininya bagus ya, kita bagus dengan ini. Tapi sudah naik, ya sudah naik. Tapi kita mau naik lagi, tingkatkan lagi gitu ya. Oke, berdasarkan data asesmen. Nah, pengelolaan kurikulum. Bagaimana pengelolaan kurikulum? Ya, juga masih sudah naik belum? Naik 15,2% dari tahun sebelumnya. Tapi masih di kategori capaiannya sedang lah mungkin ya, masih sedang. Ya, 59,79. Baik. Oke. Nah, jadi kita sudah mempelajari akar daripada masalah yang ada di rapor pendidikan kita. Walaupun belum semuanya kita tengok ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kita lihat bagaimana kita membenahinya. Nanti setelah di-download nanti juga ada di dalam itu ya. Tapi juga bisa kita lihat melalui platform ini, melalui aplikasi ini. Scroll ke bawah boleh sih ya. Terus untuk laporan, mari berhenti sejenak. Mari berhenti dan berpikir sejenak. Apa pertanyaannya Bu? Seberapa sering guru yang membahas hasil asesmen literasi murid bersama? Asesmen murid yang ada kita bahas sama-sama. Nah, itu mari tempat. Nah, kalau mana ya bagus. Dukungan apa yang sudah diberikan yang oleh satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan literasi murid? Ada bisa kapasitas perpustakaan, apalagi dengan menggunakan kelompok belajar, itu kan fasilitasi agar anak kita tumbuh dan berkembang sesuai dengan dunianya tadi. Nah, kebutuhan belajarnya terpenuhi, berarti bagus sudah memfasilitasinya gitu ya. Nah, terus kita mulai refleksikan upaya seperti selama ini. Klik. Nah, kita cek. Saya ambil sedikit intisari bahwa yang harus kita perbaiki itu yang pertama kita bersama-sama dalam menyelesaikan rapat pendidikan untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian pada saat kita mengisi PMM ya, ini harus sesuai dengan yang ada di rapat pendidikan sehingga sekali melangkah ya dua hal bisa terselesaikan. Yang kedua itu kita selalu berbagi hasil praktek baik, terutama dari hasil pelatihan. Alhamdulillah di sekolah kami Pak ada guru penggerak dan ada yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum merdeka yaitu Pak Iwan. Nah, kemarin Bu Asmida, alhamdulillah ya, mereka nantinya bisa jadi motor penggerak. Kemudian yang ketiga, kita nantinya bisa menyusun rencana kerja perbaikan rapat pendidikan yang menjadi prioritas. Ya, kita nanti duduk bersama karena di sini sudah ada orang-orang pintar IT ya. Yang pertama Bu Desi, Bu Kusniati, Bu Asmidar, Bu Sri Wahyuni, Bu Vita, Bu Sitawati, kemudian Ibu Wulandari, Bu Nevi, Bu Nora, dan yang paling pokok itu adalah Pak Biduan Simbolon. Ini yang menjadi motor penggerak IT. Sedangkan kami-kami ini yang nantinya sudah tutup kerja alias pensiun, ya mudah-mudahan estafet nanti penggalian ilmu dalam bentuk sharing, berbagi itu bisa nantinya ditindaklanjuti. Dan sekolah kita yang kecil ini, yang katanya sekolah kecil ya, sekolah kecil ini mudah-mudahan bisa bangkit
Oh iya, alhamdulillah dipandang ya, sekolah kita dipandang sama dengan sekolah lain. Jadi kemudian untuk tutup kegiatan ini kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Sarizal. Pak Sarizal habis ini kemana lagi? Oh, enggak, maksudnya gini, kami mau mengundang Pak Sarizal ke rumah kami. Kita sedikit makan soto bakso bersama gitu. Soto gitu di rumah gitu karena hari pertama kan. Gitu. Nora, jangan lupa. Jadi kita bersama Pak di sana di rumah situ, rumah sekolah. Rumah dinas lah. Soalnya saya sama Pak Sarizal ini memang dari dulu kelamaan ya. Sehingga Pak Sarizal terbangnya di Hang Tua sana. Bahkan kalau kayak ke Pinang itu tuh nggak tahu lagi blok berapa Pak ya? Blok K nomor 8. Blok K. Oh, blok K nomor 8. Jadi karena blok K nomor 8. Bapak cari aja lah Masjid Al-Amin. Tahu, masjidnya tahu. Saya suka sholat Jumat di situ. Cuman saya mau nyari lagi tuh kok rumahnya udah berubah gitu. Ya, blok K nomor 8. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan. Karena saya di Pinang itu tuh suka sholat di masjid itu. Ya, alhamdulillah kalau pergi ke kebun lewat situ gitu. Ya, mudah-mudahan. Tapi rencananya jam 1 Pak. Jadi kayaknya kita mau sholat zuhur dulu, kemas-kemas ini dulu gitu. Jam 1 saya udah informasi ke ibunya anak-anak itu. Bilangnya jam 1. Jadi mohon Kepala sekolahnya perokok berat. Walaupun yang perokok berat nggak bisa berhentikan merokok, tetapi gurunya, siswanya tak pernah bawa kepala sekolah itu merokok. Nah, ketika saya waktu itu 2016, Bapak itu bersama saya menilai sekolah bersih dan sehat. Kita menilai sekolah bersih dan sehat loh Pak. Bapak merokok nanti ini, saya siap Pak Sarizal, menahan. Sampai selesai kembali ke hotel baru saya baca merokok. Pelan-pelan aja. Jadi dia bisa, nah Bapak bisa menahan dia bilang kan.